Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu P5. P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan juga karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan juga waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil Pancasila ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan juga kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada tema P5. Untuk tema P5 di jenjang SMP sendiri itu nanti dibagi menjadi 7 tema. Yang pertama itu ada tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk tema gaya hidup berkelanjutan sendiri, ini peserta didik nanti diharapkan bisa memahami bagaimana dampak aktivitas manusia, baik itu dampak jangka pendek ataupun jangka panjangnya terhadap kelangsungan kehidupan manusia maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tema kearifan lokal. Untuk tema kearifan lokal ini nanti peserta didik ini dibangun rasa ingin tahunya, kemudian kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan juga kearifan lokal masyarakat sekitarnya, serta bagaimana perkembangan dari budaya tersebut. Nah, yang selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Untuk tema Bhinneka Tunggal Ika sendiri nanti peserta didik ini diharapkan yaitu bisa mengenal dan juga mempromosikan budaya perdamaian anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang bagaimana keragaman serta nilai-nilai ajaran yang dianut. Kemudian ada tema bangunlah jiwa dan raganya. Untuk tema ini, peserta didik ini diharapkan mereka itu bisa membangun bagaimana kesadaran dan juga keterampilan memelihara kesehatan fisiknya, kemudian mentalnya, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang yang di sekitarnya. Untuk yang kelima ada tema suara demokrasi. Untuk tema ini peserta didik nanti diharapkan bisa menggunakan bagaimana kemampuan berpikir sistem, kemudian mampu menjelaskan keterkaitan bagaimana peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila ini. Yang keenam itu ada tema rekayasa dan teknologi. Nah, di tema ini peserta didik ini nanti dilatih bagaimana untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan untuk dirinya sendiri dan juga sekitarnya. Dan untuk yang terakhir ini ada tema kewirausahaan. Nah, untuk di tema kewirausahaan ini nanti peserta didik ini diharuskan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal, kemudian permasalahan yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta ada nggak sih kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan juga kesejahteraan masyarakat. Ketentuan dan pelaksanaan P5. Implementasi kompetensi P5 memiliki beberapa tahapan di dalam kurikulum Merdeka, mulai dari memahami P5, menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyek P5, mengelola P5, mendokumentasikan dan melaporkan hasil P5,
Dan yang terakhir, mengevaluasi dan menindaklanjuti P5. Tujuan dari P5 yaitu agar pelajar Indonesia menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, dan diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi warga yang demokrasi serta manusia unggul dan produktif di abad 21. SMP Negeri 1 Purwareja Kelampok merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah pertama negeri di Kecamatan Purwareja Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. SMP Negeri 1 Purwareja Kelampok memiliki standar yang tinggi untuk menjamin mutu dan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari sekolah ini sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk kelas 7. SMP Negeri 1 Purwareja Kelampok juga sudah mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dan salah satu tema yang diambil adalah kearifan lokal, yaitu batik Gumelem. Pelaksanaan P5 di SMP Negeri 1 Purwareja Kelampok dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu. Nama saya Marida dari Desa Gumelem, Susukan, Banjarnegara. Di sini kami ingin sedikit menceritakan tentang batik Gumelem. Batik Gumelem itu tidak jauh dengan motif klasik khas zaman dulu. Warnanya agak gelap, yaitu warna sogan hitam. Batik Gumelem sebenarnya sudah lama, sejak zaman Pademangan ada. Jadi kita mengikuti jejak beliau yang memproduksi batik zaman dulu, batik klasik. Ada beberapa yang kami produksi adalah batik klasik, yaitu motif sida luhur, ada parikesit, sida mukti, ada wakil temurun, dan lain sebagainya. Kalau proses membatik atau mencanting kita pergunakan adalah kain putih. Kita ada cantik, malam, dan wajan. Untuk prosesnya kita yang awal kita bikin pola di kain, di kertas dulu lah ya, di kertas roti atau kertas HVS yang kecil, terus dipindahkan ke kertas roti. Setelah dari kertas roti kita jiplak ke kain. Nah, dipindahkan ke kain. Setelah semuanya terpola, baru kita proses mencanting. Setelah mencanting, lalu kita proses pewarnaan. Pewarnaan yang pertama mungkin kita bisa coletan untuk menambahi warna-warna di dalam bunga-bunga itu, seperti ada merah, kuning, atau daun hijau. Setelah dicolet, kita proses membatik lagi. Setelah membatik, setelah ditutup blok yang coletan tadi, kita warna dasar seperti yang sudah dilihat tadi. Setelah di proses pewarnaan, kita masuk ke finishing, yaitu melorot atau menghilangkan atau membersihkan lilin yang ada di kain itu. Setelah melorot, kita proses ke penjemuran. Penjemuran kita juga jangan terlalu memakai sinar matahari yang terlalu panas untuk tip perapatannya supaya tidak mudah bladus pewarnanya. Untuk pencucian batik itu sendiri kita tidak harus memakai deterjen, karena memang
ada sabunnya tersendiri, yaitu memakai sabun khusus batik yaitu lerak. Untuk memenuhi pasar, kita juga memproduksi motif khas Banjarnegara, yaitu daun kayu, ada salak, ada candi, dan kopi. Sebelum pelaksanaan membatik oleh siswa, guru-guru di SMP Negeri 1 Purwareja Klampok sudah berlatih terlebih dahulu untuk membatik di sentra batik Gumelem selama kurang lebih 1 bulan. Guru-guru belajar proses batik dari awal sampai akhir. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, guru-guru mampu mengajarkan membatik ke siswa. Tahap pertama dalam pembuatan batik adalah siswa menggambar pola. Di sini siswa menggambar pola di kain yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru. Proses kedua dalam membuat batik adalah proses mencanting. Di sini alat yang digunakan adalah alat canting, kemudian malam yang dipanaskan di kompor. Setelah itu, siswa menggambar pola dengan menggunakan canting yang sudah diberi malam. Setelah kain batik selesai dicanting, kemudian proses selanjutnya adalah mewarna. Di sini, batik yang sudah ditulis oleh siswa diwarnai sesuai dengan keinginan siswa menggunakan pewarna yang sudah disediakan.
Setelah proses mewarna selesai, selanjutnya adalah proses mengunci dan menjemur kain batik. Setelah diwarna, maka kain batik tersebut dikunci dengan menggunakan bahan kimia yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru. Tujuannya adalah agar warna pada batik tidak akan luntur ketika dicuci dan menjadi lebih mengkilap. Setelah itu, batik dijemur dengan cara diangin-anginkan agar cairan tersebut mengering dan meresap ke dalam batik. Setelah semua batik sudah diselesaikan oleh siswa, setelah itu pihak dari sekolah yaitu SMP Negeri 1 Purworejo Klampok mengadakan pameran hasil karya batik siswa. Saya perwakilan dari OSIS SMP Negeri 1 Purworejo Klampok untuk menanggapi kegiatan P5 ini. Kegiatan P5 sangat bermanfaat untuk adik-adik kelas 7 karena dengan mengikuti kegiatan P5, adik-adik dapat melestarikan budaya, misalnya membuat batik yang sekarang sudah hampir punah atau langka. Dan harapan saya untuk adik-adik kelas 7 tetap semangat mengikuti kegiatan P5 dan lestarikan batik Indonesia, khususnya batik Gumelem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Sakuila Putra Taullah, perwakilan dari anak pramuka SMP Negeri 1 Purworejo Klampok. Tanggapan saya melihat adik-adik kelas 7 sedang membatik ini sangatlah bagus untuk meningkatkan kreativitas anak. Semoga membatik ini bisa maju terus. SBG Jaya.